بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Masih membahas tentang Al-Asma'ul Husna. Kita akan membahas malam hari ini nama-nama Allah yang maha mulia, yang maha sempurna. Kita mulai dari Al-Jamil, atau kita sudah sampai pada nama Al-Jamil. Salah satu nama Allah Al-Jamil. Apa arti dari Jamil? Yang maha indah. Yang maha indah. Nama ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga atau tidak masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada setitik kesombongan. La yadkhulul jannah. Lalu ada seseorang yang berkata, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Ya Rasul, sesungguhnya ada orang yang senang menggunakan pakaian yang bagus dan alas kaki yang bagus. Thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Dia senang pakai pakaian yang bagus dan senang pakai sepatu atau sandal yang bagus. Maksudnya dia, apakah itu termasuk kesombongan ya Rasulullah? Kalau orang senang dengan penampilan yang bagus, senang dengan penampilan yang indah, maka dijawab oleh Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyintai keindahan. Jadi seseorang yang berusaha untuk berpenampilan indah karena dia menyintai keindahan, itu bukan termasuk kesombongan. Karena Allah itu maha indah dan menyukai, menyintai keindahan. Kemudian Nabi SAW mendefinisikan kesombongan. Apa itu sombong? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Itu definisi sombong. Sombong itu menolak kebenaran. Yang kedua, memandang rendah orang lain. Jadi sombong itu tidak terkait dengan pakaian yang kita pakai.
tidak terkait dengan mobil yang kita kendarai. Terkait dengan apa? Hati. Kalau kita menggunakan pakaian yang baik, niatnya untuk meninggikan diri dan merendahkan orang, sombong. Namun kalau menggunakan pakaian yang baik, bagus karena saya senang. Apalagi diniatkan untuk atau diniatkan sebagai wujud syukur kepada Allah, karena Allah itu senang hambanya memperlihatkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Dia ingin memperlihatkan, ini loh, saya diberi nikmat oleh Allah, ya Allah, nikmatmu saya pakai. Itu bukan kesombongan, sekalipun pakaiannya mahal, Pak. Itu tidak terkait dengan kesombongan. Jadi sombong itu apa? Sombong itu akhlak, sikap buruk. Orang berpakaian gamis seperti ini, dengan sorbannya, bisa jadi lebih sombong dengan orang yang berpakaian pakai jas-jasan, Pak. Pakai celana jas-jasan. Bisa jadi yang bergamis sombong, terancam dengan neraka. Kalau dia menggunakan gamisnya untuk merendahkan orang lain, untuk meninggikan dirinya. Jadi bukan dilihat dari apa? Pakaian. Ini keterangan yang sangat jelas dari Rasulullah SAW. Jadi jangan menilai orang dari zahirnya. Tapi kesombongan itu sikap. Kalau Anda sudah berani menolak kebenaran, Anda tahu ini benar, tahu Anda yakin itu benar, kemudian Anda tolak, dan banyak faktor orang itu menolak kebenaran yang dia yakini, bisa jadi karena dia merasa lebih tua, bisa jadi karena kedudukannya lebih tinggi, bisa jadi karena dia merasa lebih terhormat. Itu faktor-faktor yang biasanya membuat manusia menolak kebenaran. Bisa jadi karena hasad. Kalau Anda menolak kebenaran yang itu tahu, yang Anda tahu itu adalah kebenaran, maka itulah kesombongan. Tapi kalau Anda menolak sesuatu yang menurut Anda itu tidak benar, walaupun menurut dia benar, itu bukan kesombongan. Jadi kesombongan itu menurut kita benar, kita tolak. Hati-hati, kata Nabi, kalau ada sikap seperti itu, Anda tidak bisa masuk surga. Itu di dalam diri Anda berarti ada kesombongan. Kata Nabi Dzarrah, sekecil apapun ada kesombongan, Pak, menghalangi kita dari surga. Bagaimana dengan orang yang hatinya dikuasai dengan kesombongan? Ini setetek. Kemudian yang kedua tadi, kesombong itu apa? Batarul haq, ini bisa kita hafal ini. Sombong itu batarul haq, menolak kebenaran. Yang kedua apa? Ghamtun nas, meremehkan orang, menganggap rendah orang. Siapa sih fulan? Makanya kita ketika menggunakan atribut pakaian kebesaran itu harus menjaga hati. Memang biasanya sombong itu muncul ketika kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Itu potensi. Makanya kalau kita menggunakan sesuatu yang terlihat lebih baik dari orang lain, hatinya harus terus dikawal, Pak. Boleh, silakan. Anda mau menggunakan kendaraan termahal, silakan, kalau tidak ngutang. Anda punya uang, ya. Tujuannya bukan untuk meremehkan orang, merendahkan orang. Anda senang silakan. Islam itu agama yang mengikuti naluri, bukan mengontrol naluri ke jalan yang benar. Naluri manusia tidak dimatikan. Manusia itu senang dengan keindahan, senang dengan hal-hal yang menurut dia itu bagus. Silakan, selama Anda tidak merendahkan orang dengan itu, tidak meremehkan orang, dan selama itu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang senang mobil-mobil gede, Pak, moge, ya, harganya mahal, silakan. Jangan dibilang, oh sombong itu. Nah, dan bukan berarti orang yang nggak pernah pakai mobil, pakai sepeda ontel, tawadhu, belum tentu. Ya. Tawadhu rendah hati, oh itu tawadhu.
karena dia selalu pakai sepeda ontel, umpamanya. Tawadhu karena bajunya nggak ganti-ganti, umpamanya. Itu belum tentu, Pak, belum ukuran. Bisa jadi dia pakai sepeda ontel karena tidak mampu beli motor. Bisa jadi dia pakai sepeda ontel agar dipuji oleh orang, tawadhu. Itu bisa jadi, kita nggak tahu. Maka jangan pernah menilai orang dari zahir. Soal rendah hati, sombong itu di sini, Pak. Terlihat dari sikap, terlihat dari akhlak, bukan terlihat dari apa. Akhlaknya apa orang kalau sombong? Dia tolak kebenaran, dia remehkan orang lain. Maka di dalam hadis ini Nabi menetapkan bahwa Allah itu jamilun, Allah itu indah. Itu salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita menyadari bahwa Allah itu indah, maha indah, keindahan yang tidak sama dengan keindahan makhluknya, bahkan semua keindahan makhluknya itu adalah pengaruh dari keindahan Allah. Allah yang menciptakan keindahan itu. Sehingga antum harus selalu ingat, kita harus selalu ingat ketika melihat sesuatu yang indah, ingat pencipta keindahan itu siapa? Wallah. Sehingga lisan ini, kalau orang mengenal Allah, dia melihat dunia ini dengan pandangan yang benar, bahwa dunia ini adalah produknya Allah, ciptaannya Allah, Allah yang mengendalikan, maka segala sesuatu dia nisbahkan kepada Allah. Melihat sesuatu yang indah, subhanallah, Allahu Akbar, dan mengungkapkan kata-kata yang menunjukkan atau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan kebesaran Allah. Tidak berhenti pada menghebat-hebatkan manusia. Oh, hebat orang ini, mampu berbuat ini. Loh, yang membuat dia mampu siapa? Jangan lupa. Boleh kita katakan orang ini hebat, orang ini cerdas, tapi kecerdasannya adalah pemberian dari Allah. Maka kita katakan subhanallah. Terus, ada melihat keindahan, kita muji Allah. Jangan hanya memuji keindahan makhluk, lupa dengan pencipta keindahan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha indah, maka Allah pun mencintai hamba-hambanya yang memperindah lisannya dengan kejujuran, memperindah hatinya dengan keikhlasan, kecintaan, kepasrahan dan tawakal, memperindah anggota tubuhnya dengan ketaatan, memperindah penampilan fisiknya dengan menampakkan nikmat Allah pada pakaiannya, kebersihan badannya dari najis, kotoran dan yang lain sebagainya. Maka ketika kita menyadari Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, tidak hanya keindahan fisik yang perlu kita perlihatkan di hadapan Allah, tapi juga keindahan lisan dalam bertutur kata. Lisan ini jangan dikotorin. Allah tidak senang sesuatu yang kotor. Jangan dikotorin dengan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Hati pun perindah, Pak. Jangan hanya memperindah penampilan, perindah hati kita dengan apa? Ikhlas. Arahkan semua kehendak kita untuk mencapai ridhonya Allah. Perindah hati kita dengan mahabbatullah, dengan cinta kepada Allah. Bersihkan terus. Bahkan hati ini yang pertama kali dilihat sebelum Allah melihat zahir kita. Innallaha la yanzur ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Yang dinilai oleh Allah itu hati, Pak. Perindah hati kita. Ketika kita bercermin, kita diajarkan doa apa? Diajarkan doa apa kalau bercermin? Allahumma. Sudah berapa tahun bercermin, Pak? Hah? Bercermin itu ada doanya. Ada doanya itu. Doanya Masya Allah bagus itu, Pak. Oh, pulang harus hafalan loh ini. Minimal doa itu kita tempel di mana? Di cermin kita, Pak. Apalagi istri kita yang paling banyak melihat cermin. Doanya Masya Allah. Apa doanya? Allahumma kama hassanta khalqi
fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperindah penampilanku, maka perindah pula akhlakku. Jadi kita minta kepada Allah agar diberi keindahan zahir maupun batin. Itu kita kalau bercermin disunnahkan membaca doa itu, Pak. Doa itu sekaligus mengingatkan kita dan mengarahkan hidup kita. Mengingatkan kita berarti ketika kita membaca doa itu kita diingatkan keindahan itu jangan hanya penampilan luar, wahai hamba Allah, tapi perindah pula dalammu, batinmu. Ya. Silakan membeli buku doa dan zikir. Silakan membeli, dilarang meminjam. Karena itu buku penting, tuntunan buat kita. Kalau buku tuntunan jangan pinjem, karena tuntunan sehari-hari sampai mati. Sangat penting, urgen dan penuh manfaat serta fadilah doa dan zikir itu, Pak. Luar biasa. Jangan pernah melepaskan semua aktivitas kita dari zikrullah, dari doa. Dan Nabi sudah mengajarkan kepada kita doa, zikir. Mulai mau tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi. Seluruh aktivitas ada. Maka perindah lisan kita dengan doa, zikir. Kita tunjukkan di hadapan Allah. Tidak hanya penampilan kita yang indah, tapi lisan kita, hati kita, perbuatan kita, sikap kita. Karena apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyintai keindahan. Kemudian itu nama Allah Al-Jamil. Kemudian di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Al-Hayyu, bukan Al-Hayyu, Hayyun. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang maha malu. Itu di antara nama Allah. Namun ingat, semua nama-nama dan sifat-sifat Allah sekalipun memiliki kesamaan nama, tapi tentunya substansinya tidak sama. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Maka jangan menggambarkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, itu kemudian kita gambarkan seperti makhluk. Jangan pernah menggambarkan. Di antaranya sifat malu, Al-Hayyu. Dan sifat ini disebutkan, nama Al-Hayyu ini disebutkan di dalam hadis yang sahih. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim, yastahyi min abdihi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifran. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Hayyun Karim. Allah maha malu dan maha dermawan, maha pemurah. Yastahyi min abdihi, Allah malu kepada hambanya apabila hambanya mengangkat kedua tangannya untuk meminta kepada Allah, namun Allah kembalikan dalam keadaan kosong. Tidak mungkin seorang hamba ketika sudah mengangkat tangannya dan dia memanggil nama Allah, lalu Allah tidak memberi apa-apa. Tidak mungkin. Bagi Allah itu bertentangan dengan nama Allah Al-Hayyun, Allah yang maha malu. Di dalam hadis yang lain,
Nabi SAW ketika melihat seseorang yang mandi itu di tempat yang terbuka, telanjang dia, maka Nabi SAW mengingatkan, innallaha hayyun sittirun yuhibbul haya was sitr fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah itu maha pemalu dan Allahu sittir, maha menutupi. Nanti akan kita bahas ketika sampai pada nama itu. Maka, dan Allah maha pemalu, Allah maha malu dan mencintai sifat malu. Allah mencintai sifat malu dan Allah mencintai sikap menutup aurat. Maka kata Nabi, kalau begitu jika salah seorang di antara kalian mandi, kata Rasulullah SAW, maka hendaknya falyastatir, hendaknya dia menutupi diri dengan tabir. Maka nama Allah yang menunjukkan sifat malu, Allah maha malu, ini memberikan, dan Allah mencintai sifat malu, maka konsekuensinya, pengaruhnya di dalam diri kita, hendaknya kita memiliki sifat malu. Karena Allah senang dengan orang-orang yang punya sifat malu. Malu itu kepada siapa? Pertama, malu kepada Tuhan kita, kepada Allah. Sebelum kita malu kepada manusia, malulah kepada Allah. Kapan malu kita teruji? Kapan sifat malu kita itu teruji? Kita betul-betul memiliki sifat malu. Sifat malu itu akan terlihat di dalam diri kita. Sifat malu kepada Allah akan terlihat di dalam diri kita kalau tidak ada seorang pun dari manusia yang melihat perbuatan kita. Jika tidak ada pandangan makhluk yang memandang kita, namun kita tetap menjaga diri dari perbuatan maksiat kepada Allah, itulah rasa malu sesungguhnya. Kalau saya malu sekarang berbuat maksiat, bisa jadi karena malu sama antum. Apalagi pembicara, ustadz, isin, apalagi di shooting, masih ada kemungkinan, Pak. Tapi ketika tidak ada pandangan siapapun, wala CCTV, wala pandangan manusia, tapi antum takut mau membuka gambar-gambar yang tidak baik, antum, ya Allah merasa, ya Allah, Allah menyaksikan. Itulah hakikat ketakwaan. Kalau kita sekarang baik, seperti ini baik, Pak, itu ya alhamdulillah baik ya. Tapi itu belum menunjukkan hakikat. Belum, Pak. Hakikatnya itu kalau kita sendirian di rumah itu loh. Tidak ada orang lihat, ada godaan, tidak ada orang lihat. Itulah hakikat ketakwaan yang sesungguhnya. Maka kalau antum keluar jadi seperti ini, Pak, jangan terlalu bangga. Tapi alhamdulillah, daripada di luar pun tidak karu-karuan. Tapi jangan bangga, Pak. Ujian kita, rasa malu kita itu akan terlihat ketika tidak ada manusia yang melihat. Tangisan kejujuran, nangis yang jujur itu ketika kita nangis, tidak ada yang melihat, menyaksikan kecuali kita dengan Allah. Itu tangisan yang jujur, Pak. Kalau sekarang kita pada menangis, bisa jadi nih, bukan pasti ya, bisa jadi gak jujur, karena pengaruh sama sebelahnya giging nangis, dia ikut nangis. Bisa jadi. Tapi kalau ketika seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 7 orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat, salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, apa? Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah khalian, tidak ada seorang pun yang berada di sisinya, khali, hanya dia dan Allah. Pada saat itu kemudian dia menangis. Ini orang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kembali kepada sifat nama Allah Al-Hayyu, yang maha malu, maka hiasi diri kita dengan rasa malu, dengan sifat malu. Malu kepada Allah, malu juga kepada manusia, Pak. Apalagi dalam konteks hadis ini jelas, di antara sikap yang bertentangan dengan rasa malu apa? Tadi hadisnya. Hadisnya apa yang kedua? Tentang orang yang mandi tidak ditutup, buka aurat di depan orang, Pak. Itu orang tidak punya malu. Ya. Yang sekarang dipraktekkan di negara-negara yang katanya modern. Padahal kembali ke alam jahiliyah, lebih jahiliyah dari orang jahiliyah. Bahkan di beberapa negara Eropa, itu ada tempat, Pak. Orang kalau masuk harus telanjang. Suami, istri, anak semuanya telanjang. Ya. Maka bersyukur kita mendapatkan dan mengamalkan agama Islam, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.